Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yadisang wabate bijang tadisang wapate palang. Kalyanak kari cak kalyanang, papakari cak papakang ti. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan keberkahan bagi kita di pagi hari ini. Kita dapat kembali bersama-sama melakukan puja kepada Tiratana, memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memperbarui sila, dan juga di kesempatan pagi hari ini kembali memiliki kesempatan yang baik untuk dapat mendengarkan Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tidak terasa hampir penutup tahun. Tidak terasa waktu yang kita jalani telah berjalan 1 tahun di tahun 2024 dan tak lama lagi kita akan masuk di tahun 2025. Tentu kita patut bersyukur bahwasanya sekarang kita masih punya anugerah kesehatan, kebahagiaan, dan juga punya keberkahan tersendiri, masih punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada ajaran Sang Buddha. Selain itu juga, seperti apa yang kita yakini, kelahiran menjadi manusia ini adalah masa yang sangat menguntungkan. Jadi kita patut bersyukur, sekarang kita telah menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Dan hari ini Ibu Bapak sekalian, topik Dhamma yang ingin Bante sampaikan adalah keyakinan dasar dari kebajikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa kita perlu melakukan kebajikan? Karena kebajikan ini adalah hal yang mendukung apa yang menjadi tekad yang baik. Kalau ibu bapak punya tekad yang baik itu harus didukung dengan kebajikan. Seseorang pasti di antara kita semua punya tekad yang baik. Dan salah satu tekad dari perumah tangga umumnya salah satu tekad dari perumah tangga umumnya, yakni hidup di dalam kesejahteraan. Ini salah satu tekad. Karena ini menjadi pengharapan semua orang. Semoga tambah hari, semoga bertambah di dalam kekayaan. Tapi tekad saja tidak cukup. Tekad itu akan jadi kenyataan jika tekad itu didukung dengan kebajikan.
Jadi kebajikan itu adalah hal yang mendukung tekad-tekad yang baik yang dimiliki oleh seseorang. Dari mana kita bisa tahu? Tentu kita bisa melihat tidak hanya dari guru agung Sang Buddha, tetapi juga dari siswa-siswa Arya. Siswa-siswa Arya yang terunggul seperti Bante Sariputa, seperti Bante Moggallana, seperti Bante Ananda, termasuk juga ada perumah tangga seperti Anathapindika. Itu semua juga bisa menjadi yang terdepan, punya keunggulan, selain punya tekad di masa lampau, mereka juga punya dukungan kebajikan. Bapak Ibu sudah punya tekad? Bapak Ibu terpikir tekadnya apa? Ini sudah 2024 akan berlalu loh. Khususnya yang muda-muda sudah punya tekad. Semoga apa? Oh Bante, semoga saya tua. Nggak usah pakai tekad itu. Ya, nggak usah pakai tekad. Ya, ya. Anda harus punya. Dan tekad itu menjadi hal yang penting. Kalau seseorang tidak punya tekad, maka seseorang tidak punya sebuah arah dan tujuan. Makanya sekarang harus punya tekad. Ya. Tekad ini menjadi hal yang perlu dimunculkan juga. Ya. Karena untuk menjadi apapun, untuk memperoleh apapun, itu juga butuh tekad. Tanpa adanya tekad, ya tidak mungkin. Tapi tekad saja juga tidak akan jadi kenyataan kalau tidak punya kebajikan. Kenapa? Karena kebajikan itu adalah hal yang akan mengabulkan apa yang seseorang cita-citakan. Makanya kalau ibu bapak nanti membaca histori dari kebiasaan-kebiasaan Paceka Buddha, Paceka Buddha, Paceka Buddha itu salah satu kalimat yang beliau sampaikan, kalau ada orang mempersembahkan dana, Paceka Buddha mengucapkan dalam bahasa Pali, Icitang patitang tumhang ki pak mewak same jatuh. Semoga dengan berkah kebajikan yang engkau lakukan, semoga apa yang menjadi keinginan Anda tercapai. Jadi yang membuat keinginan itu menjadi tercapai ya tidak lain adalah berkah dari kebajikan. Makanya kita diingatkan ya untuk selalu mengupayakan diri kita untuk membuat kebajikan. Sebagian orang tidak yakin tentang kekuatan kebajikan. Sebagian orang. Sebagian orang juga tidak pernah mendengar apa itu kebajikan. Kenapa? Karena mereka tidak punya keyakinan. Bagaimana seseorang punya pemahaman tentang kebajikan, bisa mengenal kebajikan, kalau mereka tidak punya keyakinan. Makanya dasar dari kebajikan itu adalah keyakinan. Keyakinan yang dasar dari kebajikan. Tanpa adanya keyakinan untuk melakukan kebajikan tidak mungkin. Karena keyakinan itu sifatnya mendorong. Kalau seseorang sudah punya keyakinan, dia akan terdorong. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa kita belum muncul keyakinan? Kenapa kita belum muncul di dalam keyakinan? Karena ibu bapak, ternyata kita punya level yang kita kira itu keyakinan, ternyata baru sampai di pengetahuan. Tahu belum tentu dikerjakan. Anda tahu kan meditasi itu baik? Berdana itu baik? Punya sila yang baik, tahu kan itu baik?
Dikerjakan enggak? Apakah Anda tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa itu tidak dikerjakan? Karena belum menjadi sebuah keyakinan. Anda tahu, membantu ibu dan ayah baik tidak? Tahu tidak? Kalau berbagi milik kepada orang tua, belikan oleh-oleh untuk orang tua kalau habis jalan-jalan, baik enggak? Tahu enggak? Dikerjakan? Kenapa tidak dikerjakan? Karena belum yakin. Makanya dasar dari kebajikan itu adalah keyakinan, bukan pengetahuan. Karena dari sekian banyak orang yang tahu, belum tentu mengerjakan. Di wihara itu ada tulisannya, buang sampah pada tempatnya. Bisa baca? Tahu artinya? Dikerjakan? Dikerjakan? Oh, lihat dulu Bante. Tapi kalau sudah jadi keyakinan ibu bawa, meskipun tidak ada tulisannya, dia akan membuang sampah pada tempatnya. Makanya kalau ibu bapak pergi ke negara maju yang sudah berkembang begitu ya, itu kadang-kadang cari tong sampah itu susah. Ya. Ya. Kenapa dia menyimpan? Dia sudah tahu, sudah melewati masa tahu. Dan dia yakin bahwasanya kalau membuang sampah pada tempatnya, kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, dia tahu dan yakin bahwasanya bakal didenda. Jadi dia meskipun tidak ada tong sampah, dia tidak mungkin buang sembarangan. Kenapa kita tidak berkembang sampai keyakinan? Kadang-kadang saat kita belajar dhamma nih, karena faktor terdekat dari keyakinan, ya, faktor terdekat, sebab terdekat dari keyakinan adalah mendengar. Makanya kalau dikasih ceramah Anda ngomong sendiri, tidak akan ngerti loh. Boro-boro yakin, tahu aja enggak kok. Ya. Mungkin diem ya. Mungkin diem tapi dalam hati ngomong sendiri. Aduh Bante ceramahnya lama banget lagi. Bagaimana Anda bisa yakin tahu aja tidak terlewati? Maka sebab terdekat dari keyakinan adalah mendengar. Karena sumbernya ilmu, kalau seseorang itu mau mendengar. Jadi ibu bapak sekalian, dengan kita mendengar berulang-ulang, selain kita menjadi tahu, dengan kita mendengar berulang-ulang, kita akan menjadi yakin. Makanya kalau puja bakti, kan seminggu hanya sekali. Seminggu kan sekali, memang seminggu cuma sekali ya. Bukan setiap hari ya, seminggu cuma sekali. Dan umur dari pengetahuan Anda tahu umurnya berapa? Hari ini mendengarkan dhamma, besok masih ingat? Ini kan hari Minggu, Senin masih ingat? Oh, kata Bante, pengetahuan itu kalau diulang-ulang akan menjadi sebuah keyakinan. Kira-kira Rabu masih ingat? Itulah gunanya kenapa kita mendengarkan dhamma mesti diulang-ulang. Karena waktu yang kita miliki banyak yang kita kerjakan. Hal-hal baik yang sudah kita dengar kadang-kadang bisa terlupakan. Makanya saat puja bakti hari Minggu begini, ya kenapa ada momen yaitu pembabaran dhamma. Tidak hanya cukup baca parita dan meditasi terus ditutup etawata. Ya. Kenapa ada pembabaran dhamma? Supaya kita banyak mendengar. Setelah kita mendengar jadi tahu. Setelah mendengar jadi tahu. Setelah mendengar jadi tahu. Lama-lama akan ada keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan. Ya, seperti seseorang berada di tengah gurun pasir. Tahu perumpamaannya kalau di tengah gurun pasir?
Kalau ibu bapak berada di tengah-tengah gurun pasir, tapi enggak usah ngomong begini Bante. Saya aja gurun pasir aja enggak pernah tahu kayak apa loh Bante. Ya nanti buka di Google lah ya. Gurun pasir tuh isinya kanan kiri Anda menoleh, melihat ke depan, menoleh ke kanan, ke kiri. Semua yang ada hanyalah hamparan pasir. Enggak ada pohon, enggak ada pelang. Enggak ada petunjuk arah. Seperti orang yang berada di tengah-tengah gurun pasir. Apa yang dia lakukan? Bingung. Bingung. Mau kemana coba? Kalau di tengah-tengah gurun pasir mau kemana? Tidak ada tanda-tandanya. Demikianlah perumpamaannya. Kalau seseorang tidak punya keyakinan, dia akan mengalami kebingungan. Mau diajak berbuat baik aja bingung loh. Cik, besok ke wihara. Ada Bante Atadiro. Ya, saya sudah lihat kok. Di pengumuman wihara saya sudah lihat kok. Datang jam berapa? Sebentar ya. Datang. Tidak. Datang. Tidak. Akhirnya datang. Karena dia mikir cuma 5 kali. Kalau dia pikir 10 kali, datang, tidak, datang, tidak, datang, tidak, datang, tidak, datang. Kalau kita tidak punya keyakinan, mikirnya terlalu lama. Dan akhirnya tidak melakukan kebajikan. Makanya keyakinan ini harus kita miliki. Sebab terdekat dari keyakinan adalah mau mendengar. Apa fungsinya kalau kita punya keyakinan? Apa fungsi dari keyakinan? Keyakinan itu berfungsi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ini fungsinya. Ya, jadi ibu bapak mendengarkan dhamma ini untuk memunculkan keyakinan. Dan kalau sudah punya keyakinan, fungsinya adalah keyakinan berfungsi untuk melenyapkan keraguan. Kalau dia tidak ragu-ragu, berarti dia ngitung lama atau sebentar? Akhirnya kalau dia tidak ragu-ragu, ngitungnya jadi cepat. Datang, tidak, datang, tidak, datang. Kalau dia punya keyakinan. Maka di antara kita ibu bapak sekalian, ya siapa tahu nih. Siapa tahu. Baru ikut puja bakti. Mikirnya ke belakang aja. Masih lama. Yang merasa, tolong diperbaiki ya. Ya, yang merasa tolong diperbaiki. Ya. Ya. Seminggu sekali lah ya. Seminggu sekali. Jadi cobalah kita duduk dan mau mendengarkan. Supaya apa? Kita punya keyakinan. Dan keyakinan itu berfungsi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Manifestasi dari keyakinan, manifestasinya, wujud dari keyakinan, orangnya itu jadi mantap. Ada kemantapan. Mantap dia. Dia tidak akan gampang berputar arah. Dia punya kemantapan. Ini adalah wujudnya. Karakteristiknya apa Bante kalau orang itu punya keyakinan? Karakteristiknya apa? Karakteristiknya orang yang punya keyakinan itu dia yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia tahu apa itu Buddha, dia tahu apa itu Dhamma, dia juga tahu apa itu Sangha. Buddha adalah guru yang menunjukkan arah. Dhamma adalah ajaran yang menuntun pada akhir penderitaan. Sangha adalah siswa-siswa yang setelah mengikuti petunjuk Sang Buddha dan praktek ajarannya menjadi Arya. Jadi umat Buddha mesti tahu apa itu Buddha. Buddha adalah guru yang menunjukkan arah. Dhamma
adalah ajaran yang menuntun pada akhir penderitaan. Sangga adalah kumpulan siswa-siswa yang setelah mengikuti petunjuk dari Sang Buddha dengan praktek Dhamma akhirnya mencapai akhir penderitaan. Dia punya keyakinan. Dan keyakinan ini ada dalam diri seseorang. Makanya penting bagi kita sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus punya basic yang kuat tentang membangun keyakinan. Dan di dunia ini, Ibu Bapak, juga ada keyakinan dari Dhamma. Ya. Keyakinan dari Dhamma itu apa? Yang paling dekat dengan kehidupan kita nih. Ya, kalau kita belajar Dhamma, setelah kita belajar Dhamma, kita mengulang-ulang Dhamma, yang ada relevansinya dengan kehidupan kita sekarang, salah satu yang menjadi keyakinan dari umat Buddha adalah keyakinan kepada kama sada. Punya keyakinan kepada hukum karma. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Ya disang wabate bijang, ta disang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Jadi Ibu Bapak, apa yang sekarang kita peroleh nih? Contoh yang paling dekat adalah rupa. Rupa adalah perwujudan. Perwujudan yang ada pada diri kita, ini sebetulnya adalah kalau kita telisik satu persatu, ini juga kumpulan dari karma-karma. Bante, kalau saya mau lihat lebih jelasnya di mana? Nanti kalau Ibu Bapak ada waktu, Ibu Bapak bisa membuka suta yang berjudul Lakhana Sutta di dalam Digha Nikaya. Itu ada 32 tanda agung dari Sang Buddha. 32 tanda yang dimiliki oleh Sang Buddha itu menggambarkan tentang sedemikianlah kebajikan-kebajikan yang beliau pernah miliki. Jadi Ibu Bapak, apa yang ada pada kita ini sebetulnya adalah gambaran dari kebajikan. Ya, urusan lebih dan kurang ya masing-masing. Tapi yang jelas Ibu Bapak, setiap orang semua mewarisi karma masing-masing. Dan karma ini juga bagian dari hukum alam. Niyama Dhamma. Ya, hukum alam namanya Niyama Dhamma. Di dalam Niyama Dhamma itu, kan kita tahu nih, Niyama Dhamma. Kan ada 5, panca niyama. Ada hukum yang mengatur tentang cuaca namanya Utu Niyama. Ada hukum yang mengatur tumbuh dan berkembang. Kalau tanaman dia bisa tumbuh dan berkembang. Namanya Bija Niyama. Ada hukum kalau kita mikirkan apa nanti jadi apa. Namanya Citta Niyama. Ada hukum yang tidak terpikirkan oleh manusia. Namanya Dhamma Niyama. Dan yang paling terakhir, memang sengaja saya taruh di terakhir, yaitu Kama Niyama. Ini juga hukum. Di dalam Dhamma ini ada hukum ini, namanya hukum alam, panca niyama. Dan namanya hukum alam itu ya seperti Anda belajar sains itu. Kalau belajar fisika itu ada hukum, namanya hukum gravitasi. Selama tinggal di bumi nih, Anda bawa barang, batu misalnya, kalau dijatuhkan, plek, batu. Kalau enggak batu ya HP lah. Kalau diletakkan, plek, pasti jatuh. Kenapa? Sudah hukumnya. Hukum yang di bumi ini dalam ilmu fisika ada hukum yaitu hukum gravitasi. Hukum daya tarik bumi. Dijatuhkan dia akan otomatis. Ya, otomatis. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melawan hukum alam ini. Orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Kenapa? Orang-orang yang sudah tidak duniawi lagi.
yang bisa melawan hukum duniawi. Ini kan hukum duniawi. Ya seperti Sang Buddha, Anda tidak usah heran. Wah, Bante, Sang Buddha bisa terbang. Iya, karena beliau sudah melewati dunia ini. Tapi kalau kita bisa terbang sih. Ya. Tapi tidak seperti mereka. Ya, tidak seperti mereka. Ada hukum yang pasti. Hukum alam. Kalau dalam ilmu fisika, hukum gravitasi diletakkan, dia akan jatuh. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ada hukum yang pasti. Yaitu hukum perbuatan. Ini yang harus diingat. Jadi semua yang muncul ini, ibu bapak sekalian, semua tidak lepas dari hukum perbuatan. Makanya sebagai umat Buddha, ya, kalau punya angan-angan juga harus punya dasar keyakinan. Keyakinan pada hukum karma. Karena untuk melakukan sesuatu, kalau tidak ada keyakinan tidak mungkin. Tahu tidak akan melakukan. Tapi kalau yakin, pasti dilakukan. Kenapa orang pasang nomor? Saya tanya kepada Anda. Anda tahu kan orang pasang nomor? Kenapa orang pasang nomor? Ya, kenapa coba? Apakah dia tidak tahu nomor? Tahu. Tapi kenapa dia pasang? Karena dia yakin bakal tembus. Akan tembus. Ternyata tidak tembus. Tapi intinya dia melakukan dasarnya apa? Yakin. Bante, semalam saya mimpi loh. Semalam saya mimpi. Setelah mimpi itu, kayaknya nomornya masuk dah Bante. Gimana pendapat Bante? Lah, yang mimpi sana tanya sini. Sekali-kali enggak apa-apa ya Bante ya, kata dia. Sekali-kali enggak apa-apa ya Bante ya. Kayaknya saya yakin Bante, daripada saya menyesal Bante. Ya Bante kan jawabannya netral. Karma masing-masing dah saya bilang. Karma masing-masing dah. Tapi di sini ibu bapak intinya apa? Orang akan rela melakukan sesuatu. Dia bahkan mengorbankan sedikit uangnya. Bahkan dia mencurahkan kesulitannya. Karena di barisan dompet itu kan ada duit-duit tuh. Merah, biru, hijau. Kemudian dia sudah yakin nomor itu dia keluarkan warna merah. Tapi giliran di wihara, tetap merah sih, tetap merah. Ya. Kenapa? Karena yakin. Kalau tidak yakin, tidak mungkin dikeluarkan. Betul enggak? Betul enggak? Soalnya kalau Anda diam, saya pikir Anda enggak paham. Anda akan melakukan sesuatu kalau Anda yakin. Demikian pula kita juga akan membuat kebajikan. Setiap waktu demi waktu akan kita isi dengan kebajikan. Dan kita tidak akan pernah menyesali melakukan kebajikan karena kita punya pengertian yang dilandasi punya yakin. Kalau tidak punya dasar pengetahuan, ya, nanti setelah melakukan kebajikan nanti bisa menyesal. Kalau tidak punya pemahaman. Makanya ini satu hal yang perlu kita munculkan. Jangan sampai tahun demi tahun, ya, ibu bapak tidak berkembang. Ya, dari tahun dulu ya begitu aja. Ya. Anda perlu punya pengetahuan dan Anda harus yakin. Melakukan kebajikan itu penting. Karena apa? Karena kebajikan itu adalah pengabul. Ya, kita punya harapan. Nah, kebajikan ini ibu bapak, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau Anda punya tekad nih, Anda harus lakukan kebajikan. Apa kebajikan yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini dilakukan secara kontinu, ya, 3 hal ini kalau dilakukan secara kontinu, ini akan membawa pada mahapala, buah yang besar. Apa kebajikan itu? Yang kita kenal dengan 3 hal praktek. Yang pertama adalah kontinu di dalam berdana. Meskipun sedikit atau banyak. Selama Anda memberi dengan yakin, ya, itu akan membawa dampak yang bagus bagi Anda. Ya, jadi kalau nanti punya cita-cita nih, misalnya sudah membangun rumah tangga,
belum punya rumah masih ngontrak, misalnya. Ya, misalnya. Setiap kali ada kesempatan, mau berdana, mau sedikit, mau banyak, ada tekad. Semoga, jangan semoga bisa beli mobil. Semoga bisa punya rumah. Setiap kali Anda berbuat baik, continue, continue. Bante itu kan dananya kecil. Saya dananya kecil, tidak masalah. Tidak masalah. Karena di dalam syair Dhammapada juga disebutkan, jangan pernah anggap remeh meskipun itu tetesan air hujan. Tes, tes, tes. Kalau itu ditaruh di tempayan, akan memenuhi tempayan itu. Demikian pula kebajikan kecil yang kita ulang-ulang akan menimbulkan pahala yang besar jika kita lakukan berulang-ulang. Jadi ini kebajikan yang bisa kita lakukan. Dan ibu bapak ya sudah sering melakukan. Hanya kadang-kadang berhenti pada pengetahuan, tidak dilanjutkan. Ya, berdana sudah dilakukan. Ini juga kebajikan. Ya. Bahkan kalau ibu bapak nih membaca di riwayat-riwayat hidup dari siswa-siswa Sang Buddha, seperti misalnya cerita tentang Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta. Ya, nanti kalau dibaca ya, terus seperti kisah Bante Bakula, kisah Bante Kondanya, ya, itu juga tidak lepas dari kekuatan dana. Anda tahu Bante Kondanya? Bante Kondanya itu adalah orang yang mencapai pencerahan setelah Sang Buddha. Orang nomor satu setelah Sang Buddha. Kenapa dia menjadi orang yang pertama? Karena di dalam kehidupan masa lampaunya, dia selalu memberi hasil yang pertama. Kalau panen buah yang pertama, itulah yang didanakan. Dan dia bertekad, semoga saya menjadi yang pertama. Banyak kisah begitu. Ya. Anda punya angan-angan, karena hidup ini masih panjang loh. Anda jangan buru-buru menutup keinginan Anda. Soalnya hidup Anda masih panjang loh. Ini setelah kehidupan ini Anda masih punya kehidupan lagi. Kalau tidak punya bekal kebajikan, nanti susah loh. Susah loh. Ya. Maka dari jauh-jauh hari kita jadi manusia, kita punya persiapan untuk membuat kebajikan. Yang pertama adalah dana. Yang kedua adalah sila. Ya. Sila. Anda punya perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu juga akan mengundang hal-hal yang baik. Ini juga kebajikan. Ya, sebagai perumah tangga 5 sila dijaga. Tidak membunuh makhluk hidup. Sebisa mungkin ya, tidak membunuh makhluk hidup. Tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Menghindari perzinahan. Tidak berbohong. Dan juga menghindari minuman keras. Ya. Dasarnya apa? Ya kita punya keyakinan. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Kan belakangan ini lagi heboh nih. Tentang maraknya orang sakit. Kenapa orang bisa sakit-sakit? Kan salah satunya nih. Salah satu kita sudah jaga diri kok masih sakit. Kan salah satunya kan akibat dari pelanggaran sila pertama. Makanya kalau bisa jangan boros-boros. Dikit-dikit ada nyamuk. Nyamuk belum gigit sudah dikejar. Ya. Udah dicari. Ya. Kapan hari ini? Ini cerita guyonan nih. Ini beneran, tapi beneran. Ceritanya diundang pemberkahan di rumah orang. Sore-sore, acaranya patik dana. Bukan pemberkahan, patik dana. Ya, rumahnya itu, ya seperti orang pada umumnya di Jakarta itu, kalau pintunya dibuka, nyamuknya akan masuk. Bantainya baca parita, lihat nyamuk, dia keluarkan raketnya. Nah, dia keluarkan raketnya, ada Romo yang datang. Tidak boleh, ada Bante. Oh, kalau ada Bante tidak boleh ya? Bukan hanya kalau ada Bante tidak boleh. Nah, dia belum tahu. Belum tahu. Makanya ibu bapak nih, sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin, jangan boros-boros untuk membunuh makhluk hidup. Ya, boros-boros artinya pemborosan itu ngejar. Cari. Ada semut lagi berbaris, diratain.
Ya ganggu aja belum gitu loh. Sudah pikirannya terus ada ular lewat, lewat doang depan rumah dia, pelit loh. Ditimpuk enggak boleh. Cuma lewat doang. Apakah ada? Kalau tidak punya keyakinan, itu bisa dilakukan. Kecuali memang ya mau gimana lagi. Itu opsi yang lain, ya opsi yang lain. Tapi kan jarang terjadi, begitu-begitu kan jarang terjadi. Ya. Maka kalau kita punya keyakinan, selain kita praktek berdana, yang kedua adalah punya sila yang baik. Ini penting. Ini juga menjadi pengabul keinginan. Jadi kalau Anda punya sila yang baik, Anda punya harapan, ini dimurnikan oleh apa Bante? Dimurnikan oleh perilaku. Oleh perilaku. Yang ketiga, namanya bawana. Ini juga kebajikan. Ya, kebajikan. Apa itu bawana? Di dalam Itiwutaka 60 berkenaan dengan punya Kiryawatu, di sana disampaikan bahwasanya kebajikan yang bisa kita lakukan dari bawana, salah satunya ya, salah satunya adalah pengembangan cinta kasih. Ya, cinta kasih. Jadi kalau Anda punya ya keinginan-keinginan, punya doa-doa harapan, selain Anda punya dana, Anda punya sila, yang ketiga Anda harus punya pikiran cinta kasih. Apa itu pikiran cinta kasih? Pikiran yang tidak membenci. Jadi kalau Anda mungkin sekarang jadi sales, ini sales nih, harus banyak-banyak mengembangkan cinta kasih. Apa urusannya Bante? Dikatakan di dalam Metanisangsa, kalau seseorang itu punya cinta kasih, manuso piyohoti, disukai manusia. Dan biasanya kalau orang suka itu tidak pakai mikir. Orang kalau suka pakai mikir? Kalau orang suka pakai mikir? Anda suka pakai mikir? Suami istri suka sama suka. Ini mikir? Kalau dipikir enggak jadi loh. Kalau dipikir enggak jadi loh. Manusia piyohoti. Jadi kalau orang disukai, itu tidak pakai mikir. Maka dia akan mengikuti apa yang kita kehendaki. Kalau orang lagi suka. Jadi kalau orang punya meta, kenapa orang punya meta, dia punya harapan-harapan tercapai? Karena manusia piyohoti. Manusia piyohoti, yang bukan manusia juga mencintai dirinya. Dewa Rakati, para dewa juga melindungi. Kalau orang punya pikiran cinta kasih. Dan orang mau melatih pikiran cinta kasih, kalau tidak punya keyakinan, dilakukan enggak? Tahu? Kenapa enggak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Semoga semua makhluk berbahagia. Ada orang nih. Ini ceritanya orang. Ya. Saya ajarin Bante, cara mengembangkan meta bagaimana Bante? Ya, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang. Terus dia tambahin lagi. Cuma gitu aja Bante? Iya. Kok sedikit amat? Oh, sedikit aja kamu lakukan? Ngapain dikasih banyak-banyak? Nanti kalau dikasih banyak-banyak, awerohomi, anigohomi, abyapacohomi, suki atanang pariharami, sabe sata, suki tahontu, awerahontu, nidukahontu, abyapacahontu. Dia akan panjang amat ya Pak. Kasih sedikit dia bilang sedikit amat, kasih panjang amat. Kenapa dia banyak pertanyaan? Karena dia satu belum tahu, dua tidak punya keyakinan. Makanya dasar dari kebajikan, baik itu berdana, baik itu menjalankan sila, termasuk mengembangkan pikiran cinta kasih, harus punya keyakinan. Memang keyakinan itu juga berangkat dari pengetahuan. Tapi pengetahuan saja tidak akan menjadi apa-apa. Tidak akan dikerjakan kalau tidak punya keyakinan. Karena kalau yakin itu ada sambungannya. Yakin itu ada lanjutannya. Yakin bisa. Kalau orang yang yakin itu sudah ada gambaran. Yakin bisa.
Yang dalam bahasa umum, yakin ditambahin lagi. Yakin pasti bisa. Kamu sudah yakin? Oh pasti Bante. Itu kan sulit. Oh gampang Bante. Itu kan jalannya kelok-kelok naik turun. Gampang. Kenapa dia dengan spontanitas mengatakan begitu? Satu, dia tahu. Dua, dia yakin. Tapi kalau tahu saja, maaf Bante, itu jalannya belok kanan, belok kiri, naik, turun. Sudah pernah ke sana? Tahu Bante. Maka dalam kebajikan ini, yang perlu kita biasakan, di dalam kebajikan ada 3. Dana, sila, dan bawana. Dan bawana ini urusan dengan diri sendiri. Kalau dana itu urusan dengan orang lain. Ya, sila kadang-kadang juga masih urusan dengan orang lain. Ya, tapi bawana itu urusan dengan diri sendiri. Maka Bante berpesan kepada ibu bapak sekalian, dengan bertambahnya waktu yang kita miliki, isi juga pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan dalam hidup Anda, tolong jangan membenci. Kalaupun ada hal yang pernah mengecewakan Anda, pernah di PHP sama orang, jangan pernah membenci. Karena membenci itu seperti api. Apa yang sudah bersatu bisa berpisah. Termasuk rejeki-rejeki juga pisah. Kalau orang diliputi dengan benci. Makanya kebencian itu diibaratkan seperti air yang mendidih. Kalau air itu mendidih terus, kira-kira airnya itu bertahan atau hilang? Ibu-ibu, kalau api, panci, dikasih air, airnya mendidih, kemudian tidak dimatikan, kira-kira airnya kemana? Habis. Habis oleh apa? Menguap. Kenapa bisa menguap? Jangan dijawab karena mendidih. Ya karena api. Apa yang kita dapat akan hilang. Teman akan hilang. Kenapa? Dulunya soulmate. Bestie kata dia. Ya, kemana-mana pergi itu bisa pisah. Dipisahkan oleh apa? Oleh kebencian. Ya. Apa yang kita dapat juga akan rusak oleh apa? Kebencian. Makanya perumpamaan kebencian itu seperti api yang membakar. Apa yang sudah didapat akan hilang. Dan kita masih mengharapkan hal-hal yang baik. Sebisa mungkin hal-hal yang baik jangan sampai hilang. Caranya bagaimana? Sebisa mungkin jangan pernah membenci. Kesehatan Anda juga akan cepat hilang. Kalau Anda gemar membenci. Mau dicoba? Kalau Anda tidak yakin, mosok si Bante kesehatan bisa hilang Bante kalau membenci. Mau dicoba? Mau dicoba? Ini ceritanya nih. Kalau orang benci, makan itu tidak enak loh. Tidur itu tidak nyenyak loh. Makan tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jalan-jalan juga tidak nyaman. Berhari-hari kalau diteruskan, pergi ke lab, kolesterol yang naik loh. Gara-gara apa? Kebencian. Tolong nih, koreksi masing-masing. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, tolonglah jangan membenci. Tapi kan muncul sendiri Bante membenci itu. Kan muncul sendiri Bante. Pikiran tidak suka kan muncul sendiri Bante. Anda harus munculkan, semoga saya berbahagia. Anda lebih rela semoga saya menderita atau lebih rela semoga saya bahagia? Pilihan kembali pada Anda. Anda pilih mana? Semoga saya bahagia atau semoga saya menderita? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Semoga saya bahagia atau semoga saya menderita? Benar. Nanti nih, kalau sampai nih saya datang ke rumah tetangga Anda.
Bante, itu loh Bante, dia loh Bante. Itu kalau benci itu Bante. Tidak hanya benci di hati, sampai keluar sama api-apinya Bante. Masa parkir sedikit aja enggak boleh. Ingat ya, jangan pernah membenci. Meskipun tidak suka, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena membuat menderita diri sendiri. Ya, berapa banyak di antara orang-orang yang mengalami penderitaan akibat dari kebencian. Rumah sudah ada, makan tidak kurang, tapi hidupnya di dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia biarkan api kebencian menyala di dalam kehidupannya. Pokoknya dia ada kesalahan apapun, benci. Hidup ini tidak ada yang sempurna ya. Soalnya kita belum menjadi sama sang Buddha ya. Hidup ini belum sempurna. Kalaupun ada yang kurang berkenan dalam kehidupan kita, tolong jangan membenci. Ya. Meskipun kita mungkin pernah dipukul, pernah ditipu, pernah diambil milik kita. Ya. Sebisa mungkin. Kalau kita kenal Dhamma, ya, kita sebisa mungkin munculkan yang baik-baik. Karena dalam prinsip kehidupan ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Loh Bante, sekarang saya banyak menerima yang pahit-pahit. Padahal saya sudah rajin berbuat baik loh Bante. Dulu tanamannya lebih banyak yang pahit-pahit. Saya tidak salah apa-apa Bante, tapi saya difitnah. Dulu juga sudah fitnah. Karena kalau tidak menanam, bagaimana memetik? Bagaimana kalau kita tidak mengambil, tiba-tiba hilang, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Karena semua adalah bergantung dari apa yang ditanam, itulah yang akan dipetik. Maka kita kelahiran jadi manusia ini kesempatan yang baik. Sebisa mungkin rawatlah keyakinan Anda pada hukum karma. Munculkanlah keyakinan dan setiap saat tolonglah. Kalau ada kesempatan berbagi, berbagilah. Kalau orang berbagi itu dilakukan dengan pikiran yang baik, hatinya lega. Dan kalau punya angan-angan, bisa terwujud. Bante, saya sudah berdana loh Bante. Tapi kok angan-angannya belum terwujud. Angan-angannya aslinya sudah terwujud. Tapi Anda punya kehendak yang lebih besar. Sehingga saldonya belum cukup. Ya, belum cukup. Saya juga punya angan-angan yang besar. Ya, mencapai nibbana. Angan-angan yang besar. Kenapa belum tercapai? Karena saldonya sedang dikumpulkan. Dana sila bawana, dana sila bawana. Sampai kapan Bante? Nanti kalau cukup nanti ya selesai. Ibaratnya orang beli rumah tidak mampu cash, yang penting rajin ngangsur aja. Ya ngangsur aja. Nanti tahu-tahu juga lunas juga. Karena kebajikan itu juga kumpulan. Harus diulang-ulang. Bahkan di dalam bahasa Dhamma juga disebut sebagai bahasa motivasi, yakni ketika seseorang melakukan kebajikan, hendaknya ia mengulangi kebajikan itu. Dan berbahagia dengan kebajikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebajikan. Punang ce puriso kayira, kayira tenang punang-punang. Tamhi candang kayirata, suko punasa ucayo. Jadi kalau berbuat baik, ya dengan bahagia. Jadi nanti kalau Anda berdana, Anda harus bahagia. Kemudian menjalankan sila nih, malam hari nih, sebelum tidur, direnungkan. Dalam hari ini, saya tidak membunuh makhluk hidup. Dalam satu hari ini, saya tidak mencuri. Dalam satu hari ini, saya juga tidak berzina. Dalam satu hari ini, saya juga tidak berbohong. Dalam satu hari ini, saya juga tidak minum minuman keras. Kira-kira kalau orang ingat begini, pikirannya bagaimana? Ada urut-urutannya di dalam Anguttara Nikaya kelompok 11. Disebutkan, kalau seseorang menjaga sila dengan baik, dia tidak akan muncul penyesalan. Kalau dia tidak menyesal, dia akan bergembira. Kalau dia bergembira, dia akan diliputi piti, kegiuran. Dengan adanya piti, dia akan muncul pasadi, ketenangan. Dengan adanya pasadi akan menjadi samadhi, lebih tenang lagi. Sehingga bisa melihat yatak butaknya nadasana. Melihat sebagaimana adanya. Dengan melihat sebagaimana adanya, timbul wiraga. Keinginan untuk tidak melekat lagi. Akhirnya wimuti, keterbebasan. Jadi ada urut-urutannya. Inilah berkah-berkah kalau kita punya sila. Makanya di kesempatan hari ini, ibu bapak sekalian, ya sebagai ya penutup tahun lah.
Nanti kan ketemu lagi tahun 2025. Ya, 3 hal. Praktekkanlah dana, sila, dan bawana. Dasari semua itu dengan keyakinan. Dan sebab terdekat dari keyakinan mesti banyak mendengar, mau mendengar. Ya. Inilah yang ingin Bante sampaikan, mengingat waktunya sudah hampir jam 11. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ya cukup sampai di sini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami, menambah keyakinan Anda untuk terus mengisi waktu-waktu di dalam kebajikan sebagai pendukung agar apa menjadi harapan, apa menjadi cita-cita bisa terwujud menjadi kenyataan. Ya, semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, maju terus di dalam dhamma hingga akhirnya dapat merealisasi tujuan tertinggi nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu.